Halo, selamat pagi smart people yang ada di Zoom, di Instagram, maupun yang ada di YouTube. Selamat datang lagi di Morning Topics bersama RHB Sekuritas pada awal pekan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan smart people semua yang nampaknya sudah pada siap nih untuk menghadapi market hari ini. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan ya, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks buat hari ini. Nah, saya ingin tahu nih, apakah smart people sudah pada siap? Ketik gas di kolom chat sekarang sambil saya buka nih untuk informasi pasarnya. Ayo gas, 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 gas. Jadi Smart People, pekan lalu pertumbuhan komoditas, transaksi asing dan juga sektor emas ya pada Jumat pekan lalu naik sebesar 0,33% ke 3.350 per troy ounce. Adapun emas per gramnya yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,16% ke 1.754.916 per gramnya. Ada brand yang terkoreksi Smart People sebesar 0,44% ya, sebesar 68,4 per barel. Ada silver yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,42% ke 38.465. Ada gandum yang mengalami kenaikan cukup baik ya, sebesar 2,66% ke 532 dan ada nikel yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,18% ke 15.203 serta ada CPO nih yang mengalami penguatan hampir 2,5% ya dengan yang tepatnya 2,49% ke 4.315. Berdasarkan aplikasi RHB Smart ID, ada 389 saham yang mengalami penguatan ya pekan lalu, ada sekitar 423 saham yang mengalami pelemahan dan ada sekitar 256 saham yang ditutup stagnan. Kalau kita ngomongin soal transaksi asing ya, ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya ada saham BMRI sebesar 275,7 miliar, ada saham Telkom sebesar 124 miliar. Kenapa saya senyum-senyum nanti kita akan lihat. Dan ada saham BBRI sebesar 88,4 miliar. Di satu sisi ada net sale ya dari saham BBCA sebesar 223 miliar, ada saham SSIA sebesar 95,1 miliar dan ada saham Antam sebesar 51,6 miliar. Ngomongin soal BBCA, tadi saya ngintip-ngintip ada smart people yang bertanya mengenai BBCA, nanti kita akan bahas secara teknikal analisisnya. Ngomongin soal pertumbuhan indeks sektoral ya, kan lalu hari Jumat sektor teknologi masih menjadi apa ya paling top of the top ya beberapa hari terakhir ya sebesar 4,55% ya pada Jumat pekan lalu. Ada infrastruktur yang naik sebesar 3,23% dan ada sektor healthcare yang naik sebesar 1,39%. Kita akan lihat ke market global secara teknikalnya ya, smart people sebentar. Nah, ini Dow Jones Index ya. Smart People yang masih ditutup koreksi sebesar 0,32% ke 44.342. Nampaknya untuk pergerakan indeksnya sendiri masih dinilai sideways atau flat ya Smart People. Dengan rentang pergerakan di 44.159 hingga 44.868. Koneksi kita ke IHSG. Wait, sebentar kita intip-intip dulu nih rupiah bagaimana. Nah, kalau rupiah ya kita lihat pada sebentar kalingan nih. Ya, pada Jumat ya rupiah mengalami penguatan sebesar 0,17%. Untuk rentang pergerakannya ya supportnya di 16.253 ya sebelumnya saya di bawahnya ini agak kegeser ke atas ya di 16.253 dan resisten atau batas atasnya di 16.367. Next ya kita ke IHSG. Bagaimana nih IHSG? Smart People, ini IHSG kemarin masih positif ya sebesar 0,34%. Tapi ya secara teknikal ini ada candlestick shooting star ya. Shooting star dan berada di resisten atasnya 7.350.
Tandanya apa sih Mas? Shooting star itu, shooting star itu ada indikasi ya, bukan pasti koreksi ya. Ada indikasi potensi koreksi terlebih dahulu ya. Kalau saya nilai, karena yang pertama IHSG berada di area resistennya di 7350, yang kedua ada candlestick ya, shooting star. Ini ada mengindikasikan potensial IHSG bergerak koreksi terlebih dahulu. Rentang pergerakannya supportnya di 7235 dan resistennya masih sama di 7350. Ya, hopefully kalaupun IHSG mengalami koreksi hanya menutup gapnya ya di area 7290, habis itu naik lagi ke atas. Mari kita lihat market hari ini. Baik, kita akan masuk ke stock picks ya hari ini. Namun sebelum itu kita akan ulas. Baik, kita lanjut Smart People ya. Ada iklan terlebih dahulu. Kalau untuk saham Toba ini sudah target profit 2. Jadi bagi smart people yang sudah membeli saham Toba, ini selamat ya smart people. Namun yang belum dan masih melihat atau mempertimbangkan membeli saham Toba, kita menggunakan Fibonacci eksternalnya ya. Ini berada di 161,8%. Next targetnya saham Toba di 1355, area Fibonacci 261,8%-nya ya. Nah, kalau misalnya Smart People mau ke arah ambil konservatif ya, level konservatifnya kita menggunakan Fibonacci retracement-nya dulu ya. Kurang lebih ini area entry yang cukup optimal di area 960. Sebentar saya hapus terlebih dahulu biar lebih clear ya. Di area 960 hingga 1000 untuk area entry bila saham Toba mengalami koreksi terlebih dahulu ya Smart People. Nextnya saham Mior ya. Untuk entry buy-nya berada di area 2000. Jadi bagi smart people yang sudah membeli saham Mior bisa di hold terlebih dahulu. Namun bagi smart people yang belum membeli saham Mior ya, bisa trading plan-nya masih sama ya di angka 2000 dengan target profit sekitar 2140. Nah, hari ini tiga pilihan saham kita ya dari RHB Transfer ID itu ada saham Telkom yang tadi ada net buy-nya, ada saham Dewa dan saham BRIS. Untuk Telkom sendiri, ini garis-garis apa sih ini Mas Ilham? Ini merupakan diagonal trend line-nya dan saham Telkom sudah breakout atau melebihi dari diagonal trend line. Ini masih ada indikasi potensi upside ya dari saham Telkom. Namun, kalau misalnya lihat candlestick, ini nampaknya ada potensi terkoreksi terlebih dahulu ya, terbatas. Area entry-nya di 2730 ya. Dan area take profit pertama di 2860 dengan potensi upside sekitar 4,76%. Target profit keduanya di area 3010 dengan potensi upside sekitar 10,26%. Di lain sisi, selain ada net buy dan juga sudah breakout trend line diagonalnya, secara indikator ya, moving average yang mungkin kemarin smart people yang ikut ya kelasnya Mas Fala, kita ngomongin indikator-indikator ya Mas Fala. Ini di atas MA10, MA20, dan MA60-nya ya. Kemarin kita juga sempat Mas Falah share ya mengenai Bollinger Bands. Nextnya saham Dewa.
Nah, kalau kita ngomongin saham Dewa, secara moving average masih di atas MA10 dan MA20-nya, ditutup dengan bullish doji. Ini mengindikasikan ada potensi pembalikan arah dari koreksi ke atas ya, potensial. Dan target profit pertamanya di area 196 dengan potensi upside sekitar 7,1%. Area entry yang cukup konservatif di area 183. Target profit keduanya kita ambil ya di resisten sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2025 di level 206 dengan potensi upside sekitar 12,57%. Itu untuk saham Dewa. Nextnya saham BRIS. Kenapa salah satunya memilih saham BRIS? Ini juga ada hubungan dengan cut rate ya, yang kemarin saham Telkom dan juga saham BRIS. Biasanya ada cut rate, saham-saham blue chip ada sedikit indikasi potensi upside ya, smart people. Dan entry optimalnya di 2750 ya, 2750 untuk area konservatifnya dengan target profit. Pertamanya potensial di 5,09%, areanya di 2890. Jangan lupa stop loss-nya di area 2610. Dan target profit keduanya ini ada di area 3090 hingga 3100 ya, potensial upside-nya di sekitar 12,36%. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Usman. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, mohon bisa bahas cuan dan WiFi. Baik, cuan dan WiFi. Cuan terlebih dahulu ya. Untuk saham cuan ini masih cenderung flat ya. Di rentang 1570 hingga 1725. Bagi smart people yang memiliki trading plan agak sedikit konservatif, ini area entry yang cukup baik ya di 1570 ya, ditungguin aja di bawah ya. Dengan target profit pertamanya di area 1680, level stop loss-nya di 1460 dan target profit keduanya ambil di resisten sebelumnya ya di area 1800 dengan potensi upside sekitar 14,65%. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah saham cuan bisa diambil sekarang? Bisa, ya smart people. Dengan level stop loss kurang lebih di area, sebentar, ini ada dua trading plan ya. Kita coba, kalau ada yang mau ngambil sekarang, ini level stop loss-nya di area ya di 1570 dan target profit pertamanya di area 1725 ya atau 1730. TP keduanya masih sama di 1800. Jadi ada dua trading plan yang smart people bisa lakukan untuk saham cuan. Next ya, untuk saham WiFi ya. Nah ini memang pekan lalu naik signifikan sebesar 22,7% ya. Untuk saham WiFi kalau kita lihat secara Fibonacci-nya ini bisa dibilang tepat ya di area Fibonacci eksternal ya. Jadi bagi smart people yang waktu itu ikut Smart Room ya, Fibonacci tools ini tepat di antara golden ratio-nya di area 2760. Nah, bagi smart people yang mau masuk saham WiFi ya, ini di area 2430. Nah, ini kalau misalnya kita ukur kurang lebih di area mendekati 50%-nya di 2390 hingga 2430. Ini saya ambil area resisten sebelumnya aja. Ini kalau yang mau masuk WiFi. Nah, kalau misalnya bagi semua people yang memiliki profil risiko agresif, Pak, saya mau masuk sekarang nih, bisa atau tidak? Bisa, tapi risikonya itu perlu diperhatikan karena saham WiFi ini juga sudah naik cukup signifikan. Semoga terjawab ya untuk target profit pertamanya kalau di 2430 ini di area kurang lebih 2600, potensi upside sekitar 7% dan target profit kedua di area 2750. Next pertanyaannya semoga terjawab ya Pak Usman. Pak Hendi, pagi masih pagi Pak Hendi, mohon bahas ESA. Baik, kita akan lihat ESA.
Nah, ESA sendiri sebenarnya masih ada di dalam trading plan yang bisa smart people perhatikan ya. Area entry-nya, area buy on support di area 565, saya geser terlebih dahulu. Target profit pertamanya di area 600 ya. Kurang lebih potensi upside-nya sekitar 6,19%. Target profit keduanya di area 660 dengan potensi upside sekitar 16,81% untuk saham ESA. Level stop loss-nya di area 530. Next ya ke pertanyaan selanjutnya. Semoga terjawab ya Pak Hendy. Pagi masih pagi Pak Dedi, tolong review Adaro, TPIA, PNLF, dan BBCA. Kita satu persatu ya. Untuk ADRO dulu. Nah, ini cukup menarik ya. Ada yang, oh ini kecil sekali. Ini sepertinya 1 jam deh. Sebentar. Ya, betul sekali. 1 jam. Ini saham ADRO masih berada di atas level supportnya di 1830. Jadi bagi smart people yang ingin membeli saham ADRO, level yang cukup optimal di area 1830 dengan target profit pertamanya di 1915, potensi upside sekitar 4,64%. Jangan lupa level stop loss-nya di 1745 ya, 1745 dan juga potensi upside kedua kita ambil resisten sebelumnya di area 2030 dengan potensi upside sekitar 10,93%. Ini kenapa sih Mas candlestick-nya ini jarang-jarang ini saya pakai yang 1 jam. Jadi smart people kalau kita ngomongin time frame ya sedikit ya ada tips dari saya berdasarkan technical analysis. Kalau misalnya untuk mencari area entry ya, kalau saya pribadi antara menggunakan 1 jam dan 4 jam itu bisa disesuaikan dengan masing-masing time frame ya. Tapi kalau untuk menganalisis secara general itu saya biasanya menggunakan daily time frame. Misalnya daily time frame ini ada potensi upside. Nah, area entry-nya lebih spesifik. Biasanya saya menggunakan 1 jam gitu. Disclaimer mode on ya, smart people, karena strategi masing-masing tiap orang beda. Tapi saya sharing apa yang saya jadikan pengalaman dan saya praktekkan untuk saham ADRO. Nextnya kita ke TPIA. TPIA ini untuk trading plan-nya sebenarnya di bawah ya. Ini potensial masih koreksi. Kalau misalnya mau entry dengan trading plan yang terbaru, ini di area 9275 ya, Smart People 9275 dengan target profit pertamanya kurang lebih ambil yang tipis-tipis saja di area 9675 dan area stop loss-nya di area 8875. Target profit keduanya ini di area 10.025 dengan potensi upside sekitar 8,09%. Karena memang saham TPA sendiri ya masih ada tekanan yang cukup besar dan ini area entry yang cukup baik di 9275 untuk TPIA. Nextnya PNLF ya. PNLF, PNLF secara tren ya masih cenderung downtrend ya, apalagi pada Jumat kemarin masih ditutup terkoreksi ya sebentar. Area supportnya di 250. Kalau saya menilai ya, saya menilai untuk sampai NLF ini tekanannya masih cukup besar ya. Ada dua strategi. Strategi pertama ya, coba perhatikan di area 250 bila ada indikasi kenaikan dan bisa bertahan di area 250. Target profit pertamanya di 266 dan stop loss-nya di 234. Level resistennya ya atau potensi upside yang kedua ya, target profit kedua di 12% pada area level 280. Namun strategi berikutnya ketika PNLF masih bergerak turun dan melebihi di bawah 250, saya menyarankan pilih saham-saham yang lain yang lebih berpotensi. Nextnya kita lihat saham BBCA. Ini masih berada di area supportnya ya, smart people. Untuk saham BBCA, sebentar. Area entry-nya di area 8425 sebenarnya ini area-area entry yang cukup optimal ya. Selama saham BBCA eh, bisa bertahan di area atau supportnya di atas 8425 dengan level stop loss kurang lebih di 8000 bulat ya. Target profit pertamanya di 8850 dengan potensi upside sekitar 5%.
Target profit keduanya ya di area 9.125 dengan potensi upside sekitar 8,31%. Semoga terjawab. Wah, bagi semua ya. Pak Kevin ya, pagi Pak Ilham tolong bahas Sola, Dewa, dan NICL. Sola, oke, sepertinya kemarin ikut yang di daerah Cikupa ya. Sola, oke. Untuk Sola, ini juga cukup menarik ya. Ini berada di area supportnya di 118 ya. Selama berada di atas area 118 masih ada potensi upside. Area entry yang cukup optimal. Ini saya ambil di bawah ya 125. Potensi upside dengan target profit pertamanya ini ambil yang tipis-tipis terlebih dahulu di area 132 dengan level stop loss-nya kurang lebih di area 116. Nah, potensi upside kedua ini kita ambil di area 145. Nah, Smart People ngomongin soal saham sola ataupun saham yang berkarakteristik seperti ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Jadi bisa disesuaikan dengan trading plan serta profil risiko masing-masing ya bagi smart people. Kalau misal kita punya profil risiko yang konservatif, jangan terlalu maksain harus trading di saham-saham yang seperti ini. Masih ada lebih dari 800 saham smart people yang bisa menjadi pilihan kita. Nextnya selain saham Sola, Dewa tadi sudah dibahas ya Pak Kevin. Dan sekarang NICL. NICL ini cukup menarik ya. Sebenarnya sudah target profit kedua dari trading plan-nya ya di area 1140. Pertanyaannya kan bagi yang belum bagaimana Pak saya mau masuk nih di saham NICL. Bisa jagain aja ya di area entry terbarunya di 1050 bekas target profit pertama sebelumnya ya. Target profit pertamanya ini sedikit ke bawah ya. Kalau misal di 1140 sepertinya ketinggian. Kita ambil di area 1095 dengan level stop loss di area 995 ya. Target profit pertamanya dengan potensi upside sekitar 4,7%. Target profit keduanya potensi upside sekitar 11% di 1160 untuk saham NICL. Semoga terjawab. Kemudian dari Bu Siska, Mas, 4 Agustus bakalan ada rules dari BMRI. Kemungkinan BMRI terbangkah. Kita akan lihat BMRI dari teknikalnya ya, Bu Siska. Kita akan bahas apakah ada pola-pola atau indikasi tertentu dari saham BMRI. Kalau secara teknikal, ini saham BMRI masih bertahan di atas supportnya di 4680 ya. Mengenai RUPS, bila ada biasanya kalau menjelang RUPS ya emiten-emiten ada potensi upside. Namun kalau misalnya saham BMRI pun masih bertahan di atas 4680 ada potensi upside juga ya. Target profit pertamanya di 4990 atau 5000 ya, potensinya sekitar 6,6%. Dan target profit keduanya di area 5.300 dengan potensi upside sekitar 13,25%. Kalau misalnya ditanya apakah pasti saham BMRI naik ya, saya tidak bisa memastikan karena saya analis ya, bukan ahli nujum ya, smart people. Saya melihat dari technical analysis dan dari histori atau harga-harga yang telah berjalan ya. Jadi ada indikator, ada moving average dan sebagainya macamnya untuk saham BMRI. Nextnya kita ke pertanyaan selanjutnya. MDKA dan BRMS dong ya dari Pak Doni Kurniawan. Oke, MDKA terlebih dahulu. Kemarin ditutup 9% ya untuk MDKA ini cukup menarik. Dan cukup menarik keduanya, bukan cukup menarik, ini dua kali sampai cukup menarik, tandanya ya di atas cukup menarik ya, menarik juga. Untuk MDKA secara tren ya, masih ada potensi uptrend. Ini saya gambarkan ya, tren lainnya masih ada potensi uptrend. Bagi yang ketinggalan bagaimana? Ini bisa ditungguin ya di 2280 karena sudah breakout dari resistennya nih yang sekarang menjadi support di 2280. Untuk target profit pertamanya kita ambil aja di area 2430 dan level stop lossnya di 2130.
Target profit keduanya di area 2620. Nah, pertanyaannya kan, pertanyaan selanjutnya biasanya gini. Pak, apakah saya bisa ngambil sekarang? Karena saya melihat nih saham MDKA layak nih untuk dikoleksi. Saya mau ambil sekarang, bisa nggak Pak di level berapa? Baik, saya akan berikan level tersebut. Level entry-nya itu di 2430 ya. Kalau misalnya entry sekarang ya 2420 hingga 2430. Trading plan-nya seperti apa? Trading plan-nya target profit pertamanya kurang lebih di area 2620 dan target profit keduanya di area 2780. Dan lupa level stop loss-nya nih. Level stop loss-nya satu banding satu. Sebentar saya lihat. Satu banding satunya itu kurang lebih di area 2220 untuk bagi smart people yang ingin membeli saham MDKA saat ini. Nextnya selain MDKA kita ke BRMS. BRMS ini ya sebentar ini banyak sekali garis-garisnya. BRMS ini bisa ditunggu di area 432 ya untuk trading plan konservatifnya. Target profit pertamanya di area 456, level stop loss-nya di area 404 dan target profit keduanya di bawah di resisten ini aja di area 484 dengan potensi upside sekitar 12,56%. Smart people tidak terasa dikit lagi market akan buka ya. Sebagai kesimpulan IHSG hari ini dinilai masih ada cenderung koreksi terbatas ya karena candlestick-nya shooting star dan juga berada di area resistennya. Dan stok pick hari ini ada saham Telkom, Dewa dan juga BRIS. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan sekarang smart people bisa mulai investasi di era HB Transfer ID dengan transaksi beli ya fee-nya sebesar 0% atau gratis khusus untuk akun baru ya. Nah, bagi smart people yang sudah memiliki akun RHB Tresma ID ya, tapi sudah lama tidak bertransaksi, waktunya bertransaksi lagi. Nikmati juga promo margin spesial sebesar 8,88%. Ini angka cantik ini smart people. Siapa tahu portofolionya juga ikutan cantik. Nah, kemudian Smart People bisa mengikuti Morning Stock Pick atau MSP yang diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui, selain saham yang Smart People bisa trading namanya waran terstruktur, ada call dan juga put. Nah, ada update terbaru dan tungguin jam 10 ini ya. Nanti saya dan juga dari tim Waran Terstruktur akan share mengenai update Waran Terstruktur yang bisa Smart People ikuti di YouTube RHB Smart ID. Update-nya apa? Mari kita lihat nanti. Nah, Smart People, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat ya dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa subscribe ya YouTube RHB Sekuritas Indonesia dan nanti tunggu pukul 10 pagi. RHB Smart ID, easy, quick, smart.